Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Borgo Marwina Sution, NIM 24241016 dari Minat SMPKS PPDPKS. Perkenalkan, saya Helen Indriani, NIM 24241017 dengan Minat SMPKS PPDPKS. Oke guys, di sini kita akan mengadakan podcast yang bertemakan inovasi penelitian di perkebunan kelapa sawit. Enjoy for watching guys. Kita mulai ya. Selamat pagi Mbak Borgo. Pagi Mbak Helen. Kabarnya sehat kan? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Oke, jadi pagi ini kita akan melaksanakan podcast ya Mbak Borgo, di mana temanya itu tentang inovasi penelitian perkebunan kelapa sawit. Nah, mungkin sebelum itu Mbak Borgo bisa menjelaskan tentang apa sih inovasi penelitian di perkebunan kelapa sawit itu? Oh, boleh Mbak Helen. Jadi, inovasi penelitian di perkebunan kelapa sawit itu mencakup beberapa bidang untuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan efisiensi di perkebunan kelapa sawit. Beberapa inovasinya itu meliputi pengembangan varietas unggul yang tahan hama, penyakit, serta perubahan iklim, penggunaan teknologi seperti IoT dan drone untuk monitoring tanaman dan sistem pemupukan presisi untuk meningkatkan hasil panen sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Oh, jadi inovasinya itu untuk meningkatkan produktivitas di perkebunan kelapa sawit ya Mbak Borgo? Benar sekali Mbak. Oh, begitu. Kemudian untuk melaksanakan inovasi tersebut pasti ada tantangannya ya Mbak Borgo? Benar sekali. Apa itu tantangan utamanya Mbak Borgo? Jadi tantangan utama dalam penerapan teknologi di perkebunan kelapa sawit ini tuh yang pertama itu meliputi biaya investasi yang tinggi, kurangnya infrastruktur pendukung, serta keterbatasan akses terhadap teknologi modern, terutama di daerah terpencil. Selain itu, rendahnya tingkat keterampilan tenaga kerja dalam mengoperasikan dan memelihara teknologi baru menjadi hambatan yang sangat signifikan. Begitu Mbak Helen. Cukup banyak juga ternyata tantangannya ya. Oke, lanjut ini Mbak Borgo boleh? Boleh. Menurut Mbak Borgo sendiri, bagaimana inovasi dapat meningkatkan kesejahteraan petani di petani kelapa sawit? Jadi inovasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit rakyat itu dengan meningkatkan produktivitas melalui bibit unggul dan teknologi modern seperti aplikasi digital untuk akses pasar dan pelatihan. Teknologi ini tuh membantu petani mengelola lahan lebih efisien, memotong rantai distribusi dan mendapatkan harga yang lebih stabil. Dan selain itu juga pengelolaan limbah sawit menjadi produk bernilai bertambah seperti bioenergi, membuka peluang pendapatan tambahan. Semua ini tuh akan meningkatkan pendapatan dan daya saing petani secara keberlanjutan Mbak Helen. Keren banget ya teman-teman. Ternyata banyak hal yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani ternyata. Nah, kemudian peran digitalisasi dalam meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit? Oke Mbak Helen, jadi digitalisasi ini tuh sangat berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pada petani perkebunan kelapa sawit, yakni dengan memungkinkan pemantauan kondisi kebun secara real time melalui sensor IoT untuk mengatur kelembapan tanah, nutrisi, dan cuaca. Data ini tuh akan membantu pengambilan keputusan lebih akurat seperti penjadwalan irigasi dan pemupukan. Aplikasi digital juga memfasilitasi pelatihan dan berbagai pengetahuan bagi petani sehingga mereka dapat mengadopsi praktik terbaik. Selain itu juga Mbak Helen, teknologi drone bagi petani itu mempermudah pemetaan lahan, deteksi dini penyakit, dan perencanaan panen. Dengan digitalisasi ini tuh kebun sawit dapat dikelola lebih efisien, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan Mbak Helen. Wah, kece juga ternyata ya. Kemudian
Saya agak menyinggung masalah rantai pokok itu, rantai pasok kelapa sawit. Nah, menurut Mbak Burgo sendiri, apa sih langkah-langkah inovatif yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah rantai pasok kelapa sawit? Oke Mbak Helen, jadi langkah-langkah inovatif untuk mengatasi masalah rantai pasok kelapa sawit itu meliputi digitalisasi sistem menggunakan platform berbasis blockchain untuk meningkatkan transparansi, pelacakan, dan keandalan data. Teknologi IoT juga dapat diintegrasikan untuk memantau pergerakan hasil panen secara real time dan sehingga logistik menjadi lebih efisien. Selain itu juga kemitraan dengan petani dapat diperkuat melalui aplikasi digital yang memungkinkan mereka itu mengakses pasar secara langsung, Mbak Helen. Jadi optimalisasi infrastruktur seperti perbaikan jalan, gudang, dan transportasi juga penting untuk mempercepat distribusi. Diversifikasi produk dengan mengolah hasil sawit menjadi produk nilai tambah dapat memperpendek rantai distribusi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kelapa sawit lebih kompetitif di pasar, Mbak Helen. Begitu. Oh, begitu ternyata teman-teman. Keren juga ternyata ya. Ternyata dengan inovasi penelitian di perkebunan kelapa sawit itu bukan hanya dapat bermanfaat pada perkebunan kelapa sawit sendiri, namun juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani, kemudian juga dapat meningkatkan produktivitas perkebunannya, Mbak Borgo ya. Mbak. Betul sekali. Oke, mungkin sampai sini saja podcast kita berdua. Kurang lebihnya mungkin kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.